Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam sebelah sini, yang sini tidak jawab salam. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hidupnya bahagia, mudah-mudahan rezekinya banyak. Yang jawab salamnya tadi kuat, senyum. Belum? Saya doakan mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Yang sangat saya hormati Mu'alim Wahid, Mu'alim Sani, seluruh guru-guru asatid, para tamu dari Qatar Foundation. Alhamdulillah atas izin Allah bisa sampai di pondok Nurul Alamiyah ini. Pondoknya bagus, damai, tenang, keladinya enak, jagungnya enak, kelapanya pun enak. Ini pasti karena orang-orangnya baik-baik semuanya. Kalau kata orang Eropa tuh berokah ya. Saya nggak berani ceramah di sini. Jangankan ceramah, berdiri pun tak berani saya, karena ini ada Mu'alim Wahid, ada Mu'alim Tani, ini kiai-kiai saya ini santri yang berdiri Qatar Foundation karena bawa uang kan gitu. Saya tidak bawa apa-apa, cuma bawa badan. Tapi ingat kalimat Mu'alim Tani tadi, cerita sama saya bisik-bisik. Inilah Pak Lukman, la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau ngasih, suka-suka Allah mau ngasih. Beliau cerita, ini saya bongkar di depan orang Qatar. Iya, orang Qatar Foundation maksudnya. Beliau datang ke pondok kami kemarin. Beliau cerita, Pak Lukman, saya itu baru tahu kalau ada negara namanya Qatar. Kok bisa ada negara namanya Qatar, Mas ngasih bantuan ke pondok yang di dalam hutan seperti ini? Saya bilang, kalau itu maunya Allah Pak Kiai, saya harus belajar datang ke pondoknya Pak Kiai. Jadi cerita Allahumma la mani'a lima a'toita, ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada juga yang bisa memberi kalau Allah mau halangi. Saya ingat cerita, ini cerita aja ya, bukan tausiah nanti Mu'alim Wahid. Cerita tukang roti. Pernah dengar cerita tukang roti? Udah pernah dengar? Mau dengar ceritanya? Singkat cerita, ada seorang tukang roti. Tukang roti ini kerjaannya ya bikin roti, tapi punya amalan. Sambil bikin roti itu dia ada sesuatu yang diucapkan di lisannya. Sampai suatu hari ada seseorang alim ulama besar, kalau kita kenal sekarang namanya Imam Ahmad bin Hambal, atau kalau mazhab berarti mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ini keliling berjalan kaki sampai ribuan kilometer sampai berada di suatu masjid. Kehabisan bekal, capek, sudah tidak tahu, sesat. Singkat cerita, beliau beristirahat di emperan masjid, lalu pengurus masjid mengusir beliau. Dia bilang, saya ini musafir. Karena zaman dulu tidak ada Facebook, tidak ada Instagram ya, jadi tidak ketahuan fotonya. Tidak tahu kalau ini adalah ulama besar, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Begitu diusir, beliau mengalah, diusir lagi, mengalah lagi, sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hambal yang diusir-usir ini dilihat oleh si tukang roti yang tinggal tidak jauh dari masjid. Akhirnya tukang roti tadi berhenti bikin roti, disusul orang tua tadi. Dia kan tak kenal karena tidak ada foto. Akhirnya diajak, wahai tuan, sepertinya tuan berada dari tempat yang sangat jauh. Saya punya rumah
kecil, punya warung kecil. Silakan datang ke rumah saya mampir untuk istirahat. Saya akan siapkan minum dan siapkan roti. Imam Ahmad bin Hambal duduk istirahat, hampir tertidur, tapi si tukang roti tadi terus bikin roti. Teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu apa yang dibaca? Si tukang roti ini beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Terus beristighfar, tidak pernah lepas dari mulutnya minta ampun. Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Setiap membolak-balik rotinya, dia tidak pernah melakukan apapun dan tidak mengucap kalimat apapun kecuali istighfar. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal terbangun dari tidurnya lalu melihat, kenapa tukang roti ini istighfar terus? Tidak pernah baca yang lain. Akhirnya ditanya, wahai Tuan, bolehkah saya bertanya sesuatu kepada Anda? Kata tukang roti, boleh. Anda musafir, Anda tamu saya, orang yang saya muliakan, silakan tanya saja. Wahai Tuan, dari saya belum tidur sampai saya tidur, saya bangun tidur lagi, saya mendengar Anda selalu mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Kalau saya boleh tanya, apa yang istimewa? Lalu apa yang sudah pernah Anda dapat dari istighfar itu? Dengarkan jawabannya Bapak Ibu. Mau tahu enggak jawabannya? Si tukang roti bilang gini, saya bukan orang alim, saya bukan orang pintar, tidak punya amalan-amalan hebat. Yang saya tahu adalah istighfar. Tapi lewat wasilah meminta ampun kepada Allah, karena tangan saya ini banyak bikin dosa, mulut saya banyak berdosa, hati berprasangka, pikiran berpikir yang tidak-tidak. Saya tahu saya ini banyak dosa, maka saya terus minta ampun kepada Allah. Tapi lewat wasilah mulut ini beristighfar, hati, pikiran juga minta ampun kepada Allah, hati yang berprasangka ini minta ampun, tangan dan kaki yang berdosa ini saya mintakan ampun. Hampir semua hajat saya dikabulkan Allah. Tapi saya masih punya satu hajat yang belum dikabulkan sampai hari ini. Saya punya satu hajat yang belum dikabulkan Allah sampai hari ini. Mau tahu hajatnya apa? Tukang roti itu bilang, saya punya satu hajat yang sampai hari ini belum dikabulkan. Apa hajat Anda wahai Tuan pembuat roti? Dijawab oleh si tukang roti, saya sangat ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu hanya saya pernah dengar namanya, ribuan kilometer jaraknya. Bagaimana saya bisa datang ke beliau? Saya tidak pernah kenal. Tapi dalam istighfar saya selalu minta kepada Allah supaya saya dipertemukan Allah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, tabarakallah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, akulah Imam Ahmad bin Hambal yang kau cari. Rupanya istighfarmu yang membuat saya tersesat, istighfarmu yang membuat saya jauh-jauh datang ribuan kilometer untuk sampai ke tempat ini, untuk bertemu dengan engkau, membuktikan kebesaran Allah bahwasanya istighfar itu mendatangkan rezeki. Qatar itu Bapak Ibu jauh sekali dari Wajo ini, tapi lewat wasilah Mu'alim Wahid, Mu'alim Thani, punya keyakinan, punya iman yang luar biasa, amalannya istimewa. Masya Allah, tabarakallah. Pondok ini Nurul Alamiyah jadi pondok pertama di Kalimantan Barat yang dapat bantuan dari Qatar. Allahu Akbar. Kalau tukang roti mendatangkan Imam Ahmad bin Hambal, maka Mu'alim Sani dan Mu'alim Wahid mendatangkan Qatar ke pondok ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada yang mudah kalau Allah yang mempersulitnya, tidak ada yang sulit kalau Allah yang mempermudahnya. Begitu yang bisa saya sampaikan.
yang benar dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Semoga dari pondok ini, masyarakat di sini lahir orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang ahli Quran, muncul nanti pemimpin-pemimpin bangsa, presiden, gubernur, bupati, wali kota lahir dari pondok ini. Insya Allah orang-orang yang tidak takut KPK, tidak takut OJK, takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.